Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kita oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kita ada masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Mari kau persiapkan hidupmu, baik di tempat ini, bahkan di rumah. Biarlah kita menikmati kuasa hadirat Tuhan Roh Kudus di dalam ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian kami hanya bagi Tuhan. Menaikkan setiap penyembahan kami kepadamu. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bertatalah Engkau di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini ibadah yang diberkati Tuhan. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat segala pertolongan, penyertaan-Mu Bapa, sehingga hari ini Bapa kembali kami beri bersama Bapa untuk kami beribadah padamu Bapa. Segala hormat pujian syukur Bapa kami naikkan besar kepada-Mu saja Bapa di surga. Pagi hari ini Bapa kami mohon pimpinan Bapa pertolongan sepanjang ibadah kami di hari ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kau melingkupi kami dan kuasa-Mu Bapa, Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan berkat-berkat. Terima kasih ya Bapa di surga. Kau pimpin kami, sertai kami Bapa di surga. Persiapkanlah seluruh hidup kami beribadah kepadamu Bapa. Beri kami sukacitamu, beri kami kerinduan untuk memuliakan namamu Bapa. Berikan kami kehausan Bapa dan hati yang lemah lembut untuk kami menerima firman-Mu Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau bentuk kami Bapa melalui firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa gelapan, penguasa di udara yang tidak mengganggu ibadah ini, kami bersatu hati kami arahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Bapa kuasa-Mu saja yang bekerja di dalam kami pada pagi hari ini Bapa. Kau beri kami sukacita-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan berkat-berkat-Mu beri jemaat Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kepada kami dalam tangan-Mu. Kau saja yang beracara, Kau yang bekerja pada hari ini Bapa. Dan kami akan mulaikan kepada ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan bagi kami. Berkata terima kasih Tuhan. Rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami menikmati kehadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau yang melihat setiap kehidupan kami. Engkau yang melihat setiap kehidupan keberadaan hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami membawa segala sebab persoalan kami ke hadirat karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami menerima kelepasan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Dan itu yang kami rasakan dan alami dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan lebih menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Lewat pujian kami, lewat sorak-sorak kami akan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi untuk memuji Tuhan. Yang siap bersorak berglori bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, gimana kabar saat ini? Saya percaya kabar kita kabar yang baik, amin. Karena kita punya Allah yang baik, Allah yang besar. Sebab itu kita mengatakan Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya.
menyediakan Tuhan bagi kita orang yang percaya. Kita siapkan hidup kita, hati kita lebih lagi untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati kuasa kebenaran firman Tuhan, dan yakin percaya bahwa firman Tuhan pada saat ini itulah yang akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan firman itu yang kita butuhkan dalam hidup kita, menjalani setiap hari-hari kita, di dalam setiap aktivitas kita. Biarlah ada Tuhan yang utama dalam hidup kita.
kebenaran firman-Mu itulah mujizat bagi kami, karena dia akan menjadi jawaban dalam setiap doa dan pergumulan kami. Sebab itu urapi hamba-Mu Bapa Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, karena kami tahu itulah isi hati Allah bagi kami lewat hamba-Mu yang Kau akan sampaikan bagi kami. Kuasai kami, biarlah setiap pendengaran kami, hati kami hanya terfokus dan tertuju kepadamu, sehingga firman-Mu itu masuk dalam hidup kami, dia tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi dengan urapan yang khusus dari Tuhan, mengurapi hamba-Mu, kami mau terima firman-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Waktu dan selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kekuatan kesehatan saudara dan saya bisa beribadah kepada Tuhan saat ini ya. Nah saudara, kita masuk pada pembacaan firman. Saudara, kita akan membaca Alkitab kita ini dari kitab mulai dari Esra saja ya. Kita baca dari kitab Esra. Esra pasal yang ke-8 ayat 21 sampai 23 saja. Kita akan ambil 3 ayat ini. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Di lantai bawah juga bangkit berdiri. Juga saudara yang mengikuti ibadah online bangkit berdiri ya. Ayat 21, ayat 21 saya, ayat 22 saudara, nanti ayat 23 kita baca bersama-sama ya. Ayat 21 saya dulu ya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Ya, bersama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan doa kami. Tuhan berkati, silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara, ini saudara baru dan saya baru membaca tentang kisah di mana saudara melihat ini kitab Esra. Jadi maksudnya adalah Esra yang mencatat apa yang Tuhan firmankan. Nah, kisah ini adalah perjalanan Esra membawa umat Israel, atau saya pernah bilang Israel ini kan ditawan di Babilonia akibat bermula dari ketika Tuhan berfirman, mereka tidak mentaati pada waktu ada di Yehuda dan di kerajaan Israel. Mereka tidak mau ikuti apa kata firman, sehingga Tuhan berkata bahwa kalau kamu tidak mau hidup dengan kebenaran firman, bahwa ada raja yang akan datang. Pertama Raja Asyur, kedua Raja Babilonia. Nah, Raja Babilonia ini mengangkut bangsa Israel, ditawan di Babilonia, dan mereka banyak jadi pekerja lah. Ada yang jadi budak, ada yang kerja di istana. Nah, singkat kata saudara, ada sekitar 70 tahun. Saudara bisa bayangkan 70 tahun bangsa Israel diperbudak di sana. Tidak lama sebetulnya dibanding Indonesia ya. Indonesia di zaman Belanda berapa tahun? Berapa? Berapa ya? 350-an, cukup lama ya. Jadi lebih lama kita. Zaman Jepang 3,5 tahun. Ya, lebih dikit lagi. Nah, kalau mereka ini, saudara kalau saudara mendengar saya menceritakan firman, ada 2 kali penawanan ya, sudah disebut penawanan. Ada kalanya kita bilang, oh ditawan. Saudara jangan salah paham, ada ditawan pertama di Mesir, dulu di Mesir ya, saudara ingat. Jadi yang kedua ini Babilonia. Ya. Nah, ini di Babilonia. Nah, ketika di Babilonia, saudara, sampai 70 tahun Tuhan berfirman kepada
Ezra bahwa Tuhan akan bawa pulang mereka ke tanah perjanjian atau ke tanah asal mereka, yaitu di Israel atau Yerusalem. Nah, di Babilonia ini, saudara, di Babilonia ini, jadi waktu Raja Babel pertama itu kan dia menawan mereka, dan akhirnya kan raja berganti-ganti, rajanya mati, ya begitu. 3 atau 4 kali raja berganti. Nah, terakhir itu raja ini kalau saudara lihat tadi bahwa di mana itu ada Raja Artasasta kalau tidak salah ya. Raja Artasasta ini dia dijamah oleh Tuhan, dia berbaik hati. Dia bilang, kalian boleh pulang. Kalian boleh pulang ke negara kamu, termasuk peralatan-peralatan di bait Allah, kamu bawa pulang semua. Kamu bangun lagi itu bait Allah, karena bait Allah itu sudah rusak, sudah jadi sarang penyamun lah, sudah tidak dipakai orang untuk beribadah. Nah, sekarang kalian pulang, bawa umat Israel. Nah, ketika itu bersukacitalah tentu orang Israel. Yang memimpin salah satunya rombongan pertama adalah Ezra. Nah, Ezra ini membawa mereka, saudara, bawa mereka. Tapi ketika dikatakan di perjalanan, saudara lihat di sana ya. Pertama raja menawarkan mereka, saya kasih kamu pengawalan. Saya kirim orang-orang berkuda, berpasukan hebat, kawal kalian punya rombongan, supaya kalau ada orang mau mengganggu kalian di jalan, biar pasukan kami yang lawan. Ini baik sekali raja ini, supaya kalian tiba di negara kamu, ya, tiba di negara kamu dalam keadaan aman. Tapi Ezra berkata begini, sampai Ezra kan bikin penawaran. Mungkin awalnya dia gengsi, atau memang dia pernyataan iman. Dia berkata kepada raja, raja, kami punya Tuhan yang hebat. Karena Ezra tahu, di mana mereka sudah ditawan pun yang mengeluarkan mereka, melepaskan mereka adalah Tuhan. Sekalipun Raja Artasasta yang memerintahkan, sebetulnya bagi Ezra, Tuhanlah yang lepaskan mereka. Nah, ketika raja bilang tawarkan pasukan pengawalan, dia bilang tidak usah, Tuhan akan sertai kami. Nah, ketika di perjalanan, ternyata Ezra melihat bahwa dalam perjalanan itu begitu banyak juga penyamun atau orang-orang bisa dibilang zaman sekarang itu preman yang berpasukan. Wah, timbul juga rasa takut sama Ezra. Wah, bagaimana saya sedang membawa orang-orang yang dengan saya mau kembali ke Israel, sampai atau tidak? Ternyata banyak orang juga yang mengganggu di perjalanan. Nah, begitu. Nah, lihat saudara ya, kita akan kembali masih berbicara, saudara, tentang topik kita khawatir dan tema kita jangan kamu khawatir. Sesuatu yang sekalipun itu sudah pasti, saudara, kita lihat seperti Ezra, sudah pasti mereka akan masuk tanah Kanan. Tapi dalam sebuah perjalanan ada situasi yang membuat kita lihat Ezra menjadi takut, Ezra menjadi khawatir. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi ya, supaya saudara lihat lagi, dia berkata begini, ayat 22 tadi ya. Saya baca ayat 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Jadi ada musuh-musuh di jalan ternyata yang menghalangi perjalanan mereka untuk kembali. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Tuhan atau mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Tetap ada sebuah ini ya, saudara, sebuah konsekuensi. Ezra bilang, pokoknya orang yang mencari Dia, tangan Allah melindungi dia. Tapi dia juga tidak melepas kemungkinan kalau orang yang meninggalkan Dia, ya Tuhan justru sebaliknya akan menimpakan murkanya. Nah, ketika ada itu, saudara, ketika Ezra melihat, saudara boleh baca di ayat-ayat atas, karena memang dia takut, saudara, ada orang yang mengganggu di perjalanan. Jadi ayat 23 mari kita baca bersama-sama kembali. Ayat 23, kita masuk pada poin yang sedang kita bahas. Ayat 23, 1, 2, 3. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amin. Kita sudah masuk pada poin yang keempat ya saudara, tentang berpuasa. Ini kan adalah tentang sikap-sikap menghadapi kekhawatiran. Yang sekali lagi saya katakan bahwa saudara butuh kepekaan untuk bersikap ketika saudara mungkin sedang membuat suatu program ke depan, merencanakan suatu usaha, atau apapun saudara rencanakan.
Tetapi seperti Ezra tadi, di tengah jalan muncul namanya kekhawatiran atau rasa takut. Nah, tapi kita lihat di sini, apa yang diambil oleh sikap yang diambil oleh Ezra itu berbeda dengan Yosua. Yosua juga ketika mau masuk ke tanah Kanaan pada waktu dari Mesir, ini berbeda. Ini dari Mesir, dia juga takut. Tetapi pada waktu itu Tuhan mengajarkan dia sehingga dia peka mendengar, bukan berpuasa pada waktu itu. Tetapi Tuhan suruh Yosua adalah baca dan renungkan Taurat siang dan malam. Ini berbeda. Nah, sehingga saudara, kalau hal-hal demikian, bagi kita saya katakan bahwa kita ini butuh kepekaan untuk mendengar Tuhan mau bilang apa. Begitu. Kamu berpuasa atau kamu baca firman, atau kamu bergumul dengan Tuhan, begitu. Ataukah kamu hanya Tuhan bilang percaya saja dia Immanuel menyertai kau. Nah, itu kita sudah bahas poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan kita sudah masuk pada poin yang keempat. Ya, poin yang keempat ini adalah ketika kita khawatir, saudara, melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti kita sudah lihat, sudah bahas kemarin tentang Ester, saudara. Ketika mereka diperhadapkan pada kematian, Tuhan berfirman kepada Ester adalah berpuasa dan mereka tidak jadi mati, begitu. Ya, nah, kedua, Ezra juga, saudara, ketika Ezra juga diperhadapkan, dikatakan kepada rombongan orang-orang yang melakukan kejahatan, sehingga dia berpikir, kita tidak akan sampai ke Yerusalem seperti ini, kalau seperti ini. Sehingga sikap yang diambil oleh Ezra, saudara, adalah dia berkata, berpuasalah kami. Berpuasa. Jadi, saudara, sebelum saya lanjut begini ya, saudara, karena saya membuka saudara terus pada puasa karena kita akan masuk pada jenis-jenis puasa, ya, dan kita juga akan masuk pada alasan-alasan kita berpuasa, ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu begini, saudara. Sebelum saya lanjut, ya, sudah ada di pengumuman memang, tapi saya masukkan lagi saja. Kita hari besok tanggal 1 sudah ada pengumuman mungkin di grup atau belum? Oh, di Komsel dan ibadah ini ya sudah diumumkan, ibadah kemarin Jumat, pria dan wanita dalam PA. Bahwa jemaat Tuhan kita semua, ya jemaat Tuhan, yang kita mau ambil ini kan salah satu jenis puasa nih, adalah puasa Daniel. Nanti kita akan bahas sebentar. Ya, ini adalah puasa tidak makan daging. Saudaranya makan, pokoknya tidak makan daging, tidak makan ikan, begitu. Saudara makan sayur-sayuran, pokoknya yang nasi boleh dimasak, pokoknya intinya tidak ada ikan, tidak ada daging, begitu aja. Itu selama 10 hari, siang malam. Jangan makan daging, jangan makan ikan. Ya, entah saudara mungkin saudara berkata begini, Pak Kemal, saya tidak dalam pergumulan, saya tidak dalam kekhawatiran. Ya, anggaplah saudara sedang meresponi firman Allah, mau melakukan firman, amin ya. Tapi kalau saudara begini, aduh, kebetulan nih Pak, saya juga sedang khawatir, saya sedang merasa takut dalam hal sesuatu. Nah, kesempatanlah juga saudara berpuasa. Karena sesungguhnya, saudara, saya pernah katakan bahwa siapapun dia, dari orang tua sampai anak-anak, model dari orang kaya sampai dia orang miskin, dia pasti menghadapi namanya kekhawatiran atau rasa takut. Sehingga saudara sudah tahu bagaimana bersikap. Dan kalau satu waktu Tuhan suruh berpuasa, saudara sudah terlatih, sudah bisa berpuasa. Amin. Nah, saya kan sudah lalu ya. Saya pada waktu lalu saya sudah lakukan puasa. Saya sebetulnya masih lebih hebat Bu Gembala loh. Sebelum saya berpuasa, Bu Gembala sudah duluan. Dia puasanya, dia sudah puasa sampai 4 hari, kalau salah 3 hari 3 malam. Baru puasa berapa hari berturut-turut? 3 minggu. 3 minggu. Dia lebih hebat. 3 minggu. Nah, saya berpuasa kemarin, saudara, minggu itu, jadi saya puasa dari Kamis sampai Minggu ya. Sampai Minggu. Setelah itu buka puasa dengan bihun yang dari Diakonia, ya kan? Saya makan, buka puasa. Kalau sudah puasa itu, kalau puasa kan 3 hari 3 malam nih, mau makan tuh dikit sudah, nggak bisa banyak. Saya makan bihun itu, waduh, kenyangnya luar biasa. Sampai malam, sampai malam, bagaimana mau makan apa? Wah, saya bilang sih kenyang. Akhirnya beli apa itu? Kayak waffle. Ya, kayak waffle gitu lah. Saya makan kue itu. Saudara, setelah saya makan selesai, saya puasa lagi 3 hari 3 malam. Lanjut lagi, saudara.
dan buka di hari Rabu ya. Ya, Rabu. Ya, buka lagi di Rabu. Tuhan kasih kekuatan ya. Jumat kemarin puasa lagi begitu. Jadi hari Kamis sudah mulai malam puasa, buka lagi di hari Jumat. Nah, saya sebenarnya bersaksi begini bagi saudara supaya begini saudara, bahwa nanti seperti saya katakan, nanti kalau saudara berpuasa, saya sangat yakin Tuhan pasti kasih kekuatan. Tuhan pasti kasih kesehatan. Mungkin ada antara saudara, aduh saya takut nih Pak, saya sering sakit mah. Nah, saya juga dulu paling sering sakit mah, saudara. Apalagi saudara pernah tahu saya bahkan dulu juga berapa kali dulu di mimbar ini saya sampai minta kursi untuk berkhotbah karena saking tidak kuatnya di lambung. Tapi setelah masuk dalam doa-doa puasa, saudara percayalah, saya sangat yakin Tuhan pasti kasih kekuatan. Ya, oke, sebab itu nanti kita akan bahas nanti lah saudara, persiapan-persiapan kalau saudara puasa. Saya belum masuk ke sana, tapi saya besok kita sudah berpuasa. Kalau puasa Daniel saudara sebetulnya tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Ya, karena apa? Karena saudara tetap diisi perutnya. Saudara tetap ada makanan. Hanya saja yang saudara biasa inginkan itu daging, B2, ada yang suka RW, apalagi ada yang suka steak. Wah, ini tutup dulu kulkasnya. Akhirnya ada yang suka salmon, apalagi saudara, kepala salmon, kakap, santan. Waduh, nah, itu aja saudara sudah langsung lapar, ya kan? Dengar saya bilang begini, wah ini kuah asam, waduh, itu ditutup semua. Saudara boleh makan, mau masak bikin kayak bumbunya kepala kakap, nah, tapi isinya terong saja. Saudara mau bikin kuah asam begitu, udah isinya juga begitu, isi sayur saja. Ya, pokoknya tidak ada ikan apapun, tidak boleh ada daging apapun selama seminggu, selama 10 hari. Ya, nah, oke ya, kita kembali. Kita lihat ya, Ezra ketika dia berpuasa, Tuhan apakan dia, saudara? Tuhan bilang apa? Tuhan kabulkan. Amin, saudara. Tuhan kabulkan. Tadi dia sudah di perjalanan, dia kabul. Tetapi ketika dia berpuasa, Tuhan juga sudah tahu bahwa orang mau berpuasa itu diawali dari Tuhan. Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang berkeinginan orang berpuasa. Makanya ketika Ezra berpuasa, Tuhan senang. Dan saya yakin jemaat Tuhan juga ketika kau berpuasa, Tuhan juga senang. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan mengabulkan permohonan Ezra. Memang di dalam doa puasa itu akan ada saudara, ya, akan ada saudara, tentu saudara punya pergumulan-pergumulan. Tapi nanti kita akan bahas itu ya. Oke, sampai di sana Ezra, saudara, itu contoh pertama Ezra. Saya masih membuka terus saudara tentang puasa, baru saya masuk pada jenis-jenis puasa ya. Satu lagi, saudara, satu lagi kita akan baca dalam 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai yang ketiga ini tentang Yosafat. Kita akan baca ini 2 Tawarik 20. Tapi begini ya jemaat Tuhan, kalau saudara bisa bilang ke anak-anak saudara, sekalipun dia masih kecil, entah cuma dapat berapa hari puasa Daniel, kasih tahu dulu, kamu puasa nggak? Nah, kita kan kalah nih sama seberang, kadang-kadang mereka punya anak-anak aja puasa kan? Begitu, ya Bu Nanda ya. Si anak-anak ini Bu Nanda kita terus doakan nih dari Pak Bicar, ini dari seberang ini. Ya. Tapi maksudnya saudara juga jangan sampai saudara, kita aja orang tua, anak-anak enggak usah. Saudara perlu ajarkan, kasih tahu anak-anak. Sekalipun dia mampunya berapa hari, tapi mulai perkenalkan ya puasa Daniel ini dulu. Nah, mari kita baca ya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari baca bergantian juga seperti tadi. Nanti ayat 3 baca bersama-sama. Bangkit berdiri dulu. Jemaat Tuhan lantai bawah di rumah juga bangkit berdiri. Saya ayat 1, surah ayat 2, ayat 3 kita baca bersama-sama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim.
Sekarang mereka dikuasai sementara, yakni Egypt. Ayat 3, 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Silakan duduk dulu. Haleluya, saudara. Yosafat tadinya dia berkata, sebetulnya kalau sudah baca sebelumnya, Yosafat berperang menang-menang terus. Tetapi ada satu waktu ternyata, ketika dia berkata, dia melihat, mendengar daripada anak buah dia, ada dari Meuni, ada beberapa kerajaan, kita lihat, mereka banyak sekali menyerang kita. Ternyata Yosafat, tadinya dia menang berperang, tapi ada satu waktu, dia takut. Saya mau katakan begini, saudara, sebelum saya masuk lagi sini. Saya langsung saja bawa saudara pada aplikasi-aplikasi hidup itu. Begini, kita juga kadang-kadang begini kan saudara. Oh, ini persoalan biasa buat kita. Saya sudah biasa makan begini, saya sudah biasa kerja begini, sudah biasa saya. Tetapi ada hal-hal yang sebetulnya saudara sudah biasa lewati. Tapi satu waktu, hal yang sama, ternyata itu mendatangkan saudara jadi khawatir. Ada orang kadang, oh saya biasa tak baring tidur aja. Tapi ada satu waktu sudah tidur, tidak bisa tidur. Padahal sudah biasa tidur, kan begitu saudara. Loh kok kenapa ya? Kok saya jadi begini ya? Nah itu saudara. Saya sudah biasa lakukan pekerjaan ini, sudah biasa lakukan semua begini. Tapi kenapa sekarang kok jadi khawatir ya? Nah, Yosafat begitu saudara. Sudah biasa berperang, sudah biasa dia menang, tapi ada satu waktu dia takut. Tetapi kita lihat, karena Yosafat adalah orang percaya kepada Tuhan, perasaan itu bisa datang kepada dia, tetapi dia sudah tahu bagaimana bersikap ketika rasa takut itu datang, rasa khawatir datang kepada dia. Dia lakukan apa tadi saudara? Ayat ketiga, dia berkata apa? Yosafat takut lalu mengambil apa? Keputusan. Saudara mau berpuasa itu memang harus ambil keputusan. Harus ambil keputusan. Kalau saudara tidak mau ambil sebuah keputusan itu maksudnya adalah saudara memang, saya mau memutuskan berpuasa itu perintah Tuhan, saya mau di garisnya berpuasa ini. Harus ambil itu saudara, karena kalau saudara tidak mengambil sebuah keputusan, masih ragu-ragu, bosan enggak ya? Ada takut. Ya. Memang ada di antara itu saudara. Tapi Yosafat dengan begitu cepat, karena dia sangat yakin ketika berpuasa itu Tuhan ada di pihak dia. Dan jemaat Tuhan pun, seperti saya katakan tadi, saya yakin sekali ketika saudara mengambil satu keputusan, saudara memutuskan, ya saya putuskan mulai besok. Jadi nanti malam saudara masih boleh makan ikan, masih boleh makan daging, pulang di rumah sebentar, keluarkan di kulkas, dan itu saudara ya, masak saja. Saudara boleh makan siang, boleh makan malam, dan setelah selesai makan malam, putuskan langsung. Saat ini saya putuskan, saya mau puasa Daniel 10 hari. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nanti tanggal 11 saudara boleh makan daging. Jadi full dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 malam masih makan sayur. Tahu boleh, pokoknya semua dari tumbuhan. Nah nanti tanggal 11, nah sudah, saudara boleh, ya tanggal 10 saudara boleh belanja lah, tanggal 11 baru boleh masak. Tapi kalau saudara yang jualan makanan, boleh saudara beli daging, masak daging, jangan dimakan, buat dijual, gitu, buat jual, boleh. Tapi kembali lagi saudara, untuk berpuasa ini saudara harus ambil keputusan. Yosafat dia ambil keputusan karena berpuasa. Jadi begini, keputusan dia salah satu mencari Tuhan adalah berpuasa. Tapi itu nanti kita akan bahas di poin-poin berikut ya saudara, dimana bagaimana cara kita mempersiapkan berpuasa itu. Saya balik dulu saudara. Yosafat ketika dia takut melihat ada pasukan-pasukan yang menyerang bangsa Israel, dia hanya berkata, aku mengambil keputusan berpuasa kepada Tuhan. Dan dikatakan, saudara, ketika dia berpuasa,
mencari Tuhan, dan ia menyerukan kepada seorang Yehuda berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk berpuasa. Dan dia berkata begini, meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan selanjutnya Yosafat berkata, dan Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di mana pelataran baru. Ayat 6, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Haleluya, saudara. Dan kita sudah bahas tadi, ya, Tuhan menolong. Jadi begini, saudara. Sebetulnya saya bilang tadi, ingat, saya ulang-ulang, butuh kepekaan saudara bahwa ada pertolongan Tuhan yang hanya bisa terjadi ketika saudara berpuasa. Dan ini saya belum bahas, nanti ada lagi ayatnya, tapi bukan di poin ini. Tuhan bilang, jenis ini tidak dapat diusir dengan doa, harus dengan puasa. Ada ayatnya. Amin, saudara. Oke. Saya masuk dulu ya, saudara. Yang penting saudara sudah terbuka betapa penting saudara harus berpuasa ternyata ya. Oh, saya punya kesaksian sebelum ini ya. Saya berpuasa kemarin. Ada satu pengalaman saya, saudara, begini. Saya ada surat yang sedang saya cari. Itu sudah cukup lama. Ya, sudah cukup lama. Dan di tempat yang sama, saya sudah ulang-ulang. Ibu Gembala juga sudah membantu ya. Sudah ulang cari, kami sudah cari, sudah berulang beberapa kali. Selesai saya hari Jumat atau kemarin Sabtu ya, saya dapat kemarin. Jadi Jumat saya sudah puasa. Itu yang puasa seharian kita yang saya bilang. Sebenarnya kalau saya tanya, gereja ini ada jadwal hari puasa hari apa? Hari Jumat sebetulnya. Itu hanya jadwal, tapi saya selalu bilang, saudara tidak boleh berpatokan situ. Mau setiap minggu ada puasa, mau di hari apapun boleh. Tetapi secara ininya ada hari Jumat untuk secara umum gereja. Nah, saya puasa Jumat. Selesai. Ada satu pergumulan juga sedang saya gumulkan. Saya pikirkan terus, sudah cukup lama. Ya, di mana ini satu surat yang kami sedang cari? Saudara, ketika kemarin Sabtu pagi, ketika saya duduk di sofa, cuma duduk, saya dengar suara Roh Kudus berkata begini, pergi, surat ada di situ. Saya langsung lari. Saya seperti berkomunikasi, saya langsung lari. Ibu Gembala lihat mungkin ya. Saya lari, saya buka itu lemari. Ya sudah biasa, saya keluarin lagi. Cuma ketiga kali saya tarik, saya buka. Oh, saya langsung teriak sama Ibu Gembala, ini suratnya. Nah, gitu. Saudara bisa bayangkan, kita sudah ulang-ulang. Mungkin bukan cuma 3-4 kali, sudah lebih, saudara. Di tempat yang sama. Kita keluarnya satu-satu. Biasa saudara kalau ada tempat surat, ada lemari kan, fokus itu. Keluarin satu-satu, pisahin, nggak bisa ketemu. Pernah kita sudah dulu ya, tapi sekarang enggak ya. Kita taruh di brankas ya, di BCA sana. Tapi kita sudah keluarin. Sudah sampai ambil di sana, periksa lagi, enggak ada lagi. Bingung kita nyarinya. Udah berbulan-bulan sudah. Jadi sudah bisa bayangkan, saya membayangkan sudah berapa kali saya bolak-balik cari. Tapi dengan pergumulan itu, karena buat saya itu adalah penting, saudara. Sudah masuk dalam puasa. Kadang-kadang juga memang saya di puasa seperti tadi, saudara. Ada yang saya ungkapkan. Bukan cuma satu poin saya. Selain jemaat pun, saya mesti berdoakan. Saya juga pribadi, saya mendoakan. Nah, Tuhan ada ini kok bingung saya di mana ya Tuhan, kok bisa hilang ya? Ya, sama Tuhan kadang-kadang saya bukan sampai begini, kadang-kadang cuma duduk dalam pergumulan itu, saya bicara, Tuhan di mana ya? Nah, ketika kemarin Sabtu, saudara, saya duduk di sofa, itu bukan posisi malah berdoa, saudara. Duduk saya hanya merenung, ya, duduk. Tahu-tahu datang suara itu dan situ suratnya, kamu pergi. Pokoknya saudara, saya dia tunggu berapa lama, langsung saya lari, saudara. Saya kenal suara Tuhan saya, saudara. Saya kenal, ini suara Roh Kudus. Saya langsung lari, buka lagi, angkat satu, kedua, ketiga, tak saya lihat, buka. Jadi saya masih seperti dituntut waktu ini. Saya buka, saya bilang, wah ini suratnya. Saya panggil dulu kemana? Ini suratnya. Langsung dipisahin. Saudara,
sekali lagi saudara, itu pengalaman saya, pengalaman Yosafat berbeda. Tetapi bagi saya, bagi Yosafat, hal yang sedang dia hadapi pada waktu itu sesuatu yang sangat penting bagi dia. Dia berpuasa. Kemarin buat saya juga surat itu adalah sangat penting buat saya, bagi sangat penting, dan Tuhan menolong. Konteks yang berbeda, selalu saya katakan, konteks yang berbeda, persoalan yang berbeda, tapi satu jawaban adalah dari Tuhan. Satu sikap yang diambil, coba ambil berpuasa. Amin, saudara. Nah, oke, saudara ya, satu poin saja. Kita mau bahas jenis puasa. Kita masuk jenis-jenis puasa. Kita ini masih pada poin yang keempat ya, saudara, karena kita hanya bahas 5 poin ya. 5 poin, tetapi tentu kadang-kala saya kenapa saudara lama, karena kadang-kala saya tidak bilang kepada saudara 1A, 1B, 1C. Sekalipun 5 poin, tapi di catatan saya seperti poin 4 berpuasa, tapi saya punya 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, makanya saudara bisa lama sekali saudara dengar. Nah gitu ya. Ya, sekarang kita masuk pada jenis-jenis puasa. Masih pada poin yang keempat, saudara, masih dalam topik tentang puasa. Nah, yang kita ambil sekarang adalah jenis puasa yang kita sebut, yang kita mau lakukan besok, yaitu puasa, dibilangnya puasa Daniel. Nah, puasa Daniel ini kan terjadi ketika dia ada di Babilonia. Nah, saya ulang lagi ya, mereka ada di pembuangan di Babilonia. Nah, ketika pada waktu itu kan mereka ditawarkan, kebetulan mereka bekerja ya, karena orang-orang ini kebetulan raja kan menyuruh cari orang-orang pintarnya orang Israel, dipekerjakan pada tempat-tempat sesuai dengan kepintaran dia. Nah, kalau Daniel ini, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka didapati bahwa mereka orang-orang pintar sehingga dipekerjakan di Puri Susan atau di daerah kerajaan, begitu saudara ya, tempat tinggal raja. Nah, mari kita baca dulu ayatnya saudara ya. Ayat Daniel 1 ayat yang ke-12. Pergantian ya, supaya saudara tidak boleh ngantuk, tidak boleh ngantuk ya. Kalau duduk terus kan saudara bisa ada yang ngantuk. Mari bangkit berdiri. Ternyata sampai ayat 18. Jadi bergantian ya. Saya ayat 12, saudara ayat 13 atau ganjil genap ya, saya genap, saudara ganjil. Adakanlah, Daniel 1 ayat 12 sekarang. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka. Jadi mereka dengarkan permintaan mereka Daniel, supaya mereka hanya makan sayur saja, tidak makan daging, tidak makan ikan. Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama berapa hari? 10 hari. Ayat 15. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang. Nah, lebih baik ini maksudnya lebih sehat. Ya, jadi berpuasa itu jadi lebih baik, lebih sehat. Selanjutnya saya ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian dalam berbagai kecerdasan dan iman. Sedangkan dia juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Nah, ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, hanya Mikael dan Hanania. Maka kembalilah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka berapa kali?
10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Ayat terakhir. Haleluya, Tuhan berkati, silakan. Saudara Islam Tuhan sudah boleh lihat, bukan cuma lebih sehat. Tuhan berkata Tuhan memberikan mereka hikmat-hikmat yang luar biasa, sehingga didapati mereka 10 kali lipat lebih cerdas dari orang cerdas yang ada di Babilonia pada waktu itu. Semua orang yang bekerja di Babilonia itu orang-orang yang dipilih oleh raja, diseleksi semua, yang tercerdas ada di kerajaan pada waktu itu. Tetapi muncul mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sudah tahu, ini orang-orang di kerajaan Babilonia, orang-orang cerdas semua. Tapi bagaimana mereka akan bisa lebih cerdas dari mereka? Mereka berpuasa, tidak makan daging, tidak makan ikan, hanya makan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan saja. Ternyata mereka lebih cerdas dan lebih sehat. Amin, saudara. Nah, saudara, hal ini yang kita akan lakukan, saudara, yaitu berpuasa dan kita sudah selesai dulu, saudara. Kita sudah selesai. Nanti kita akan bicara jenis-jenis puasa selanjutnya ya. Kita masih pada poin yang keempat ini tentang jenis berpuasa, dan kita masuk pada jenis-jenis puasa. Nah, jenis-jenis puasa ini adalah kita masuk pada puasa namanya puasa Daniel. Jadi sekali lagi, puasa Daniel akan kita lakukan mulai besok, saudara, mulai besok dan sampai tanggal 10. Ya, ingat sampai tanggal 10. Pokoknya saya pikir, saya mulai makan ikan, daging kapan Pak Pendeta? Tanggal 11. Ya, tanggal 11. Saudara lihat saja, Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka berpuasa, mereka lebih sehat. Justru lebih sehat mereka. Saya juga yakin saudara punya kolesterol jadi turun. Jadi sehat semua. Ya kan? Tidak makan daging, tidak makan ikan, jadi sehat, percayalah. Ya, intinya saudara mau berpuasa ini, saudara bukan mau menurunkan kolesterol. Itu memang pasti otomatis terjadi. Tapi saudara akan berpuasa ini karena memang Tuhan merindukan kita berpuasa. Amin. Dan di dalam puasa ini, saudara nanti saudara menyanyi, memuji Tuhan, membaca firman, adakan doa-doa syafaat, baru sampaikan pergumulan saudara. Dan saya percaya saudara akan mengalami apa yang dialami juga Yosafat, apa yang dialami oleh Esther, apa yang dialami oleh Esra. Intinya pertolongan Tuhan. Persoalan yang berbeda dialami, tempat yang berbeda dialami oleh Esther, Esra, begitu juga Yosafat, kasus yang berbeda, tetapi punya Tuhan yang satu, Tuhan Yesus, siap menolong saudara. Demikian jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara juga punya persoalan, masalah yang berbeda-beda di dalam keluarga, dalam pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi saudara punya Tuhan yang satu, Tuhan Yesus Kristus juga akan menolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi bilang kiri kanan, besok kita puasa. Ya, lantai bawah, kasih kencang dong. 1, 2, 3. Ya, ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita langsung berdoa ya. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Kau telah mengajarkan kami kebenaran firman-Mu khususnya saat ini ya Tuhan. Bagaimana kami bersikap ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kadangkala mendatangkan kekhawatiran, ketakutan dalam setiap pribadi kami. Tapi Engkau telah memberikan jalan keluar atau jawaban bagi kami. Kami akan berpuasa ya Tuhan. Sebab itu hamba berdoa kekuatan sukacita yang daripadamu Kau anugerahkan kepada kami jemaat-Mu, dari orang tua sampai anak-anak, sehingga kami dapat melakukan doa puasa kami Tuhan selama 10 hari ini. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini hamba berdoa
jemaatmu yang telah datang saat ini ya Tuhan, bahkan yang mengikuti ibadah online. Ada pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, pendidikan, keuangan mereka. Tuhan, hamba datang kepadamu, belas kasihanmu, pertolonganmu yang tidak pernah terlambat. Mohon kasih karuniamu itu kau anugerahkan kepada kami jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kasih karunia anugerah pertolongan Tuhan terjadi bagi kami jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Dan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Terus kita berdoa supaya semakin dipakai oleh Tuhan, rahasia firman Tuhan semakin dibukakan untuk kita jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kita semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani, biarlah terus semangat dalam melayani. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir, kita percaya kita semua sudah diberkati karena kita sudah melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB diadakan pada hari Sabtu pukul 18.15 di gereja. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. mari sama-sama kita doakan untuk ibadah dan perayaan Natal GPDI Kota Wisata akan diadakan secara online melalui Zoom Minggu 19 Desember 2021 dengan tema Hidup Saling Mengasihi. Ya. Dan amplop persembahan Natal sudah bisa diambil, kemudian bisa dikembalikan melalui bendahara panitia Natal, yaitu Ibu Anyong atau melalui Ibu Gembala. Diakonia WSP berbagi sembako kepada Gembala GPDI wilayah 12 tanggal 7 November 2021. Pengumpulan dana untuk Diakonia WSP terakhir hari ini. Jadi minggu depan itu sudah dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Dan untuk persiapan Natal, latihan untuk persiapan Natal, wanita dilakukan selesai ibadah pagi jam 9 atau setengah 10. Latihan untuk persiapan Natal pria akan dimulai minggu depan. Jadi sebentar wanita, minggu depan pria. Program puasa Daniel selama 10 hari, Senin 1 November sampai Rabu 10 November 2021. Pokok doa gereja dan juga untuk Natal 2021, pokok doa akan dibagikan melalui grup WA. Jadi persiapkan diri kita seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan mulai puasa pada besok.
kuasa Daniel. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan ada tambahan dari Ibu Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ini sebetulnya saya hanya mau menyampaikan tambahan untuk komsel kita. Jadi mulai dari bulan November ini komsel kita akan topiknya adalah pembahasan atau sharing tentang firman Tuhan yang dibahas yang disampaikan pada hari Minggu. Jadi hari ini Bapak Gembala menyampaikan tentang puasa Daniel, nanti hari Rabu komsel kita juga berbicara tentang topiknya adalah tentang puasa Daniel ini. Gitu ya. Jadi mungkin untuk minggu-minggu ke depan Bapak Ibu bisa mulai mencatat khotbah yang disampaikan pada hari Minggu, kemudian direnungkan nanti pada hari Rabu ketika kita komsel kita sharingkan ya. Jadi lebih terarah, maksudnya sudah lebih jelas bahwa untuk komsel itu nanti benar-benar pembahasan dari firman Tuhan pada hari Minggu, dan jadi kita juga bisa lebih mendalami tentang firman itu ya. Jadi perenungannya kita dapatkan juga. Jadi itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pujian-pujian. Puji Tuhan, sudah tidak ada lagi. Mari kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Sama-sama kita bangkit berdiri di lantai bawah di rumah. Kita akan akhiri ibadah kita dengan kasih Kristus. Bapak Gembala akan berdoa dan akhiri ibadah kita. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Sebelum saya masuk dalam doa-doa syafaat, jemaat Tuhan, saya mau tergerak untuk berdoa buat saudara. Saudara yang perlu didoakan, saudara boleh angkat tangan kanan, saudara taruh tangan kiri saudara. Ada pergumulan-pergumulan khusus saudara saat ini. Angkat tangan kananmu pada Tuhan. Kau sampaikan dari isi hatimu apa yang sedang menjadi pergumulan berat bagi saudara saat ini. Pergumulan khusus saudara saat ini. Berseru dari hati saudara kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, kau dengar seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan khusus yang sedang dia hadapi saat ini. Saat ini hamba berdoa kepadamu ya Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Ada pergumulan-pergumulan khusus ya Tuhan. Sekalipun berat dia saat ini, dia datang melangkah ke dalam rumahmu, tapi ada Tuhan di tempat ini. Ada tanganmu yang penuh kasih, penuh kuasa itu Tuhan, penuh anugerah itu. Hamba mohon kepadamu Tuhan, segala pergumulan-pergumulan yang ulurkanlah tanganmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih anugerah Tuhan terjadi bagi jemaatmu di tempat ini. Percayalah kasih karunia Tuhan menolong, memberkati engkau. Kau pulang dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kau turun tangan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pertolonganmu bagi kami jemaatmu. Sekarang bersama jemaatmu kami berdoa Tuhan. Kami berdoa khususnya pertama untuk presiden kami yang sedang ada di luar negeri mengikuti kongres di sana Tuhan. Kami berdoa taruhlah hikmat-Mu kepadanya ya Tuhan, sehingga di dalam segala komunikasi politik yang sedang dijalankan di sana, Tuhan berdaulat kepada Bapak Presiden kami, sehingga dia pulang juga dalam penyertaan Tuhan. Ya, berkati keluarganya, berkati juga Tuhan semua jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, TNI Polri yang menjaga keamanan negara ini. Tuhan juga berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan, dan mereka juga dapat menjalankan tugas dengan baik. Berkati semua masyarakat Indonesia yang ada. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati juga keluarga mereka, Tuhan berkati. Demikian kami di tempat ini, jemaat-Mu yang ada Tuhan. Sepanjang minggu ini kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan, kami taruh semua aktivitas jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun aktivitas mereka di dalam rumah, di luar rumah Tuhan, pendidikan, pekerjaan mereka Tuhan, hamba mohon pengurapan-Mu mengurapi semua jemaat-Mu, sehingga apapun yang dikerjakan mereka bekerja dalam pengurapan, dalam otoritas Roh Kudus.
Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang memampukan kami dengan kekuatan, sukacita, kesehatan daripadamu untuk melakukan doa puasa Daniel nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga yang pertemukan kami pada hari-hari ibadah di tengah minggu dan pada hari minggu yang akan datang melakukan doa ibadah perjamuan kudus. Tuhan tolong di minggu yang akan datang Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, kami mohon bungkus kami dengan darah-Mu. Kami tiba di rumah kami dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus mengurapi, memenuhi kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.